Wahid, itsnin, thalatha, iftahil bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di acara podcast Rumah Kisah. Sahabat kisah, kali ini nih udah episode ke-15 di volume 3. Menarik nih, temanya perjuangan Islam di Habasyah. Langsung kita ngobrol-ngobrol nih. Ustadz, masih dengan Ustadz Khidir, sahabat kisah. Di episode ke-15 nih Ustadz, perjuangan Islam di Habasyah. Nah, tapi sebelumnya nih sahabat kisah pada penasaran nih kemarin nih, setelah kita upload nih episode sebelumnya. Oh, yang kemarin, yang episode 14 ya. 14. Nah kan terakhir tuh ada utusan kaum Quraisy nih yang melobi Raja Habasyah. Najasyi. Iya. Nah, itu berhasil apa enggak tuh Ustadz tuh untuk membawa pulang kembali sahabat-sahabat Nabi Masya Allah. Kembali ke Mekah? Yang penasaran itu ya, memang kita juga kalau baca bagaimana dramatisnya sejarah tentang dialog antara utusan Quraisy dengan Najasyi itu luar biasa. Mungkin kita akan bahas sekarang ya di podcast kali ini. Pertama adalah ketika orang Quraisy sudah menyiapin bekal-bekal dari penduduk yang kaya-kaya ini dititipkan lewat Amr bin As sama Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk melobi atau diberikan kepada Najasyi. Ini ringkas kata saja, ketika sudah sampai nih dua orang utusan Quraisy ini, udah sampai di Najasyi, nah di situ terjadi peristiwa yang luar biasa. Dan ini mesti diikuti drama ini ya, karena ini fakta sejarah yang terjadi pada saat itu dan dikutip oleh beberapa ulama, semua mengutip dan hadisnya sangat-sangat sahih. Bagaimana dialog Amr bin As dengan Najasyi dan kaum muslimin. Itu pertama dia lobby dulu, ada Batarikah itu adalah kayak perdana menteri lah. Perdana menteri itu dia lobby, berhasil dia lobby ini perdana menteri ini. Nah sekarang saatnya dia akan melobi Najasyi, kan dia kekuasaan tertingginya di tangan Najasyi ini. Nah begitu Amr bin As sampai kepada Najasyi, ya terus terang dia langsung jujur, dia begini, banyak bikin keributan di kota kami dan lain sebagainya. Nah Najasyi itu tadi yang saya bilang, Najasyi itu dzu ilm, orang yang berilmu. Jadi dia tidak hanya adil, tidak hanya bijaksana, tapi juga dia banyak baca, pengetahuannya luas. Dia tahu sejarah-sejarah para nabi, sejarah-sejarah muluk, para raja-raja terdahulu itu dia tahu sekali. Nah itu dari kubu kaum Quraisy dengan kubu kaum muslimin. Nah mereka berdua ini, kalau yang dari Quraisy kan tadi ada Amr bin As sama Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dari pihak kaum muslimin ada Ja'far bin Abi Talib. Dan kedua ini dikonfrontir, dipertemukan nih. Kamu dalilnya apa, alasanmu apa, kamu alasanmu apa. Dipertemukan. Nah Amr bin As bilang, mereka ini membawa bencana di kami, mereka membawa agama baru, bla 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 dan lain sebagainya. Kemudian Najasyi nanya kepada Ja'far, betulkah apa yang dikatakan oleh dua orang ini? Nah, di situ kita lihat bagaimana hebatnya Ja'far mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yang meluluhkan hati Najasyi. Nah, kalau mau lengkapnya, bagaimana detailnya kalimat yang dikeluarkan oleh tentang bahwa ada nabi dari keturunan kami kenal kejujurannya, amanahnya. Beliau diutus oleh Allah menjadi seorang rasul terakhir, mengajarkan kebaikan, berbakti kepada orang tua, menghormati sesama, dilarang membunuh-bunuhan, kemudian mengajarkan sholat, menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Semua tentang Islam dikupas oleh Ja'far bin Abi Talib. Masya Allah. Begitu selesai Ja'far ini begitu selesai menyampaikan kalimatnya, apa kata Najasyi? Ini yang dikeluarkan oleh Isa bin Maryam. Artinya apa saja ajarannya sama. Ajarannya sama. Ini yang dikeluarkan oleh Isa bin Maryam, ya, mishkatin wahid. Jadi apa yang disampaikan oleh Ja'far tadi itu dengan apa yang disampaikan oleh Isa bin Maryam itu dari sumber yang sama. Begitu kira-kira bahasanya. Nah, langsung Najasyi itu bilang, kalau begitu wahai kaum muslimin, kalian boleh tinggal di negeriku dengan aman, dan kamu utusan Quraisy pulanglah ke Mekah. Akhirnya mereka pulang. Nah, tapi subhanallah mereka diusirkan, disuruh pulang nih Amr bin As sama Abdullah bin Abi Rabi'ah. Nah, begitu keluar pintu ibaratnya masih ada celah nih, kata Amr bin As. Kata temannya, emang apa celahnya?
aku mau kembali lagi ke Najasyi, mau menghadap sekali lagi. Memang apa yang mau katakan? Lihat saja nanti. Artinya apa? Mereka kembali lagi untuk yang kedua kali. Nah, apa yang terjadi yang kedua kalinya? Nah, ini yang harus didengarkan di aplikasi Rumah Kisah. Penasaran Ustaz ya? Iya. Seru Ustaz. Nah, soalnya Masya Allah. nah ini kan perjuangan Islam di Habasyah nih. Iya. Boleh dibilang kan itu dari sosok Ja'far bin Abi Thalib. Iya. Dia kata-katanya sungguh sangat dahsyat. Iya. Nah, perjuangan apa lagi nih Ustaz yang terjadi Iya. di peristiwa episode ke-15 ini? Perjuangannya yang luar biasa yang bisa kita lihat dalam sejarah perjuangan Islam di Habasyah. Ketika pada akhirnya ya, dengan begitu banyak proses demi proses demi proses, pada akhirnya Najasyi pun menerima Islam di negerinya itu. Nah, apa bentuk perjuangannya? Di sini saya mungkin kasih bocoran ya buat sahabat kisah di rumah. Ketika perdebatan yang kedua antara utusan Quraisy dengan Ja'far. Ya, tadi kan kita singgung tadi bahwa utusan Quraisy datang kedua kalinya, menghadap kedua kalinya. Nah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib dihadirkan lagi. Nah, begitu dia sampaikan sama Amr bin As, apa kira-kira kata Amr bin As ya kepada Raja Najasyi, wahai raja, mereka ini maksudnya orang-orang muslimin mengatakan sesuatu yang berbeda dengan Anda tentang Isa bin Maryam. Nah, yang kita ketahui bersama, mungkin ini agak dalam dikit pembahasannya, kalau di umat Nasrani yang dianut oleh kalangan Najasyi, pendeta-pendetanya dan lain sebagainya, itu mereka mengakui Isa itu anak Tuhan. Artinya yang masyhur, yang terkenal saat itu bahwa orang-orang memang mempercayai bahwa Isa itu anak Tuhan. Tapi kalau Najasyi tidak. Dia betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika datang pertanyaan tadi dari Amr bin As kepada Najasyi bertanya lagi kepada Ja'far, wahai Ja'far, apakah betul yang dia katakan? Di situ dia baca ayat Al-Qur'an, wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadathu makanan syarqiyyah, dan seterusnya di surat Maryam. Dia baca di situ. Dia baca surat Maryam bagaimana Nabi Isa itu adalah ruhnya Allah yang dititipkan kepada rahimnya Maryam yang suci, yang tidak pernah menikah, dan itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itulah Najasyi dengan tegas menghentakkan sebuah kayu ya. Tapi mengatakan sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Ja'far tadi itu lurus seperti kayu ini. Nah, itulah puncaknya bagaimana Islam diterima di Habasyah. Namun terjadi peristiwa besar di situ, Bib. Terjadi peristiwa besar karena ketika Islam diterima di sana, ternyata para pendeta, uskup-uskup yang ada di Najasyi atau yang ada di Ethiopia enggak terima semua. Sampai mereka mengatakan, wahai raja kami, kenapa Anda menyetujui agama mereka? Kenapa Anda beriman seperti mereka? Kami enggak. Begitulah, terjadi pro kontra. Terjadi pro kontra antara para pendeta, para uskup-uskup di sana. Dan ini yang membuat Najasyi mulai kewalahan. Kekuasaannya mulai berkurang, tidak ada lagi dukungan dari para pendeta, dan rakyatnya pun mulai terbagi menjadi dua kubu. Nah, sampai ada sebuah pertemuan antara para pendeta tadi mengatakan, nih kita harus lengserkan ini Najasyi kalau begini. Sampai terjadi seperti itu. Dan ketika mereka berkumpul itu, beberapa di antara mereka mengatakan kita harus tabayun kalau bahasa kita ya. Kita tanya dulu deh ke Najasyi nih, kira-kira benar nggak dia ini pindah agama menuju ke Islam? Kira-kira seperti itu. Nah, ketika akan diundang, Najasyi dipanggil nih kepada pendeta ini. Jadi mereka para pendeta bikin suatu pertemuan, Najasyi diundang, disuruh klarifikasi kira-kira seperti itu. Simpelnya kayak gitu. Sebelum Najasyi datang, dia tulis di secari kertas. Tulisannya berisi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tulisan itu dia taruh di dalam bajunya, mas di dadanya. Dia taruh begini. Dan ini dikutip di beberapa kitab sejarah tentang Islamnya Najasyi ini. Nah, begitu sampai di pertemuan para pendeta itu, ditanyalah, wahai Najasyi, singkat saja, apa yang Anda katakan tentang Isa bin Maryam? Apa yang Anda katakan tentang Islam?
apakah Anda beriman kepada mereka, kepada ajaran agama Islam? Sementara kami ini tetap mengakui itu Isa adalah anak Tuhan. Ya kan? Nah, apa kata Najasyi? Sesungguhnya aku beriman seperti yang demikian, sambil memegang apa namanya? Dadanya. Maksudnya demikian itu dia beriman dengan apa yang di dalam kertas ini. Tapi yang dipahami oleh para pendeta itu beriman demikian artinya tetap beriman dengan bahwa Isa itu anak Tuhan. Jadi seakan-akan itu hilah namanya. Najasyi menggunakan siasat, siasat supaya negaranya nggak kacau, nggak terjadi peperangan. Jadi dia ambil kertas ditaruh di dadanya, dia remas, aku beriman seperti yang demikian. Maksudnya apa? Demikian yang ada di sini, yang ada di dalam kertas itu, ya. Nah, sementara mereka mengira, oh Najasyi masih seagama dengan kita, dan betul, ternyata mereka berdiri. Kalau begitu, Anda tetap raja kami. Beri hormat kepada raja kita. Semua tunduk lagi. Dan ini subhanallah, ini dikutip oleh sejarah. Ini usulan dari siapa dan lain sebagainya. Itu banyak beberapa ulama mengatakan bahwa Ja'far yang menyarankan kepada Najasyi untuk menyembunyikan keislamannya, ya, supaya tidak terjadi kacauan peperangan. Nah, masalah berhenti di situ. Apakah selesai? Ternyata belum, belum. Ternyata yang tadi kita singgung ada namanya Batarikah. Batarikah itu adalah perdana menterinya, yang tidak lain adalah keponakannya Raja Najasyi. Nah, ternyata dia sering mengintip Raja Najasyi, sering mengadakan pertemuan dengan Ja'far, gitu. Jadi dengan Ja'far ini Najasyi secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam belajar Al-Quran. Masya Allah, memang orangnya cerdas, orangnya berilmu, dan Masya Allah, tabarakallah. Ketika Najasyi wafat nanti, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Najasyi wafat, Nabi sampai perintahkan para sahabat untuk salat gaib. Karena sampai mengatakan telah meninggal saudara kalian, sampai disebut dengan saudara. Bayangkan dia entah di mana, Nabi di mana, nggak pernah ketemu. Sama sekali berarti. Nggak ketemu. Seumur nggak ketemu, Bib. Tapi Nabi lakukan salat gaib kepada raja yang adil ini, yang pintar, cerdas, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terjadi pertempuran di situ, sampai inilah yang paling menegangkan, detik-detik menegangkan. Terjadi pertempuran di kerajaannya Najasyi itu, kubunya Perdana Menteri sama kubunya beliau. Nah, disitulah kaum muslimin diasingkan, diasingkan, dibuatkan pemukiman khusus. Karena sampai Najasyi berpesan, wahai Ja'far, kalau aku kalah, kamu sudah aku siapkan perahu untuk tinggalkan negeri ini. Kalau aku kalah, segera tinggalin Habasyah, tinggalin Ethiopia. Karena kalau tidak, kalian semua akan dibunuh di sini. Dan itu detik-detik mencekamnya kaum muslimin ketika berada di Habasyah. Nah, siapa yang menang? Apakah Najasyi atau Perdana Menteri yang menang? Dan bagaimana kondisi kaum muslimin saat itu? Apa yang terjadi? Itu kami sudah kupas habis tuntas semua di aplikasi Rumah Kisah. Masya Allah. Seru tuh, Ustaz. Perjuangan itu, intinya di situ intinya. Habasyah, ya? Masya Betul. Allah. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum, wa iyyakum. Nah, sahabat kisah, seru bukan episode ke-15? Langsung udah buruan saksiin di aplikasi Rumah Kisah. Tapi jangan lupa tetap like, subscribe, and share. Saksikan terus podcast kami selanjutnya hanya ada di Rumah Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'assalamah.